Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novita Lestari dari kelas MN19C. Nah, seperti biasa, video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar investasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian investasi. Investasi merupakan penempatan dana atau penukaran uang dengan bentuk kekayaan lain selama periode tertentu yang diharapkan dapat memperoleh penghasilan atau meningkatkan nilai investasi. Nah, investasi juga biasanya disebut dengan penundaan konsumsi dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Di dalamnya terdapat resiko, oleh sebab itu dibutuhkan suatu kompensasi atau penundaan dalam bentuk keuntungan. Nah, mengapa kita perlu berinvestasi? Pertama yaitu adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai. Misalnya kita ingin beli rumah atau menyiapkan pendidikan di masa yang akan datang, baik untuk kita ataupun untuk anak kita. Nah, yang kedua, tingginya biaya hidup saat ini. Poin ketiga, naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun. Keempat, keadaan perekonomian tidak akan selalu baik, juga fisik manusia tidak selalu sehat. Nah, poin keenam, menyiapkan pensiun. Ketujuh, menyiapkan dana untuk diwariskan ataupun banyaknya alternatif produk keuangan. Nah, faktor yang mempengaruhi pilihan investasi yang pertama adalah usia. Yang kedua, profil resiko atau sikap terhadap resiko. Terdapat 3 poin, yaitu risk taker, yang keduanya risk moderate, dan yang ketiganya risk averter. Nah, yang ketiga terdapat pajak. Keempatnya terdapat likuiditas atau keamanan. Poin kelimanya terdapat situasi ekonomi internasional ataupun nasional. Nah, terdapat situasi industri juga, dan ada sains, teknologi, maupun siklus dan tren. Nah, bila kita melakukan investasi ada 2 pilihan. Yang pertama, melakukan investasi secara periodik, dan yang kedua, melakukan investasi sekali saja. Nah, pada investasi secara periodik ini melakukan secara rutin, misalnya setahun sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 1 bulan sekali. Nah, sangat ampuh untuk mengejar target dana yang besar kelak. Juga tidak perlu memiliki jumlah dana yang besar pada saat ini, tapi cukup menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan kita untuk diinvestasikan ke dalam sebuah produk investasi. Nah, misal pun juga secara produk selama seperti seorang bangunan yang sedang membuat dinding. Hanya bedanya dengan investasi kalau diperoleh memiliki bunga, sedangkan tukang bangunan tidak, hanya seperti menabung ke dalam celengan secara rutin. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Paribasanya seperti itu. Nah, investasi sekali saja atau lump sum. Nah, cukup memasukkan uang sekali saja ke dalam sebuah produk investasi, misalnya deposit, ataupun diendapkan selama beberapa tahun, sampai 10 tahun pun bisa. Terus akan diperoleh bunga yang bisa ditambahkan ke uang pokok, kemudian didepositkan lagi, sehingga bunganya semakin lama semakin besar. Tapi selama itu kita tidak pernah menyentuhnya, sampai selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, kita akan memiliki dalam dana jumlah yang lebih besar. Nah, jenis-jenis investasi pun ada 2, investasi pada aktiva real atau real asset, atau yang kedua investasi pada aktiva keuangan, bisa disebut dengan financial asset. Nah, investasi aset nyata terdapat dari seperti emas, berlian, juga properti. Nah, emas ini merupakan komoditas yang sangat diminati masyarakat termasuk di Indonesia. Contohnya pergerakan emas November tahun 96 harganya cukup 28.000 per gram. Nah, pada tahun 98 berubah menjadi 140.000 per gram, meningkat 400%. Nah, pada April 2008 hampir mencapai 300 per gram. Nah, harga emas dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan nilai tukar US dollar. Nah, kelebihan emas yang pertama yaitu tingkat investasi yang sangat likuid, setara dengan uang tunai, hasil penjualan lebih tinggi daripada aset-aset lain. Nah, kekurangan emas yaitu harga emas di Indonesia sering berpatokan pada kurs nilai US dollar. Nah, harga emas biasa naik turun seperti itu. Nah, poin yang kedua, perhiasan emas yang nilai artistiknya cukup tinggi justru berpotensi mengalami kerugian karena ketika menjual kembali, ongkos pembuatan tidak dihitung. Nah, yang ketiga, rentan dicuri orang, baik di rumah, jalan, atau di mana saja.
Nah, tips berinvestasi pada emas tuh yang pertama, beli emas dengan kadar yang tinggi seperti 22 karat atau 24 karat. Nah, beli emas jenis batangan atau koin yang dikeluarkan oleh produsen pencetak emas di Indonesia yang disertai sertifikat. Carilah yang satuan gramnya seperti 10 gram, 20 gram, 40 gram, seperti itu. Nah, jika membeli emas dalam bentuk perhiasan, belilah yang modelnya sederhana yang biasa pembuatannya lebih tinggi. Nah, poin ketiga terdapat berlian. Nah, nilai berlian dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, pengolahan barang mentah yang bagus, hampir tanpa cacat, seperti itu. Nah, yang kedua, dilihat dari warna permata tersebut. Poin ketiga, sertifikat dari gemologis atau Institute of America, biasa disebut dengan GAI. Nah, dapat membantu mengklasifikasi batu-batu tersebut. Poin selanjutnya, desain yang menarik. Nah, desain yang menarik dipadu cutting dan polesan akhir yang baik akan menghasilkan permata yang berkilau, memantulkan cahaya yang unik dan menampilkan citra yang mahal. Nah, prinsip 4C atau carat, clarity, color, dan cutting. Nah, adapun properti seperti tanah. Tanah itu terdiri dari cek status tanahnya, cek fisik lokasi tanah secara berkala, dan cek rancangan tata kota di sekitar tanah. Nah, yang kedua hunian seperti perumahan, rumah tinggal biasa atau townhouse ataupun apartemen. Terus kemudian ada perkantoran atau ruang usaha seperti kios, ruko, ruang kantor. Dan yang ketiga ada sewaan seperti kos-kosan, kantor bersama. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.